Kartini ini Sosok mengambil di nilai dari Islam. Islam itu memberikan ruang untuk kita. Hanya penuh waktu dia 24. Terus kapan waktu dengan suami dan anak-anak? iya. Kenapa harus diperjuangkan kalau semua hak itu sudah diberikan? Iya kan? Ketika perempuan sudah diberikan ruang mulai dari ruang keluarga. Ya. Nggak boleh perempuan jadi nomor buntut. Tidak bakalan kalian akan lolos. Dan Terkena yang seperti yang Ibu bilang tadi, Princess Syndrome. Princess Syndrome. Ya. Harus dibukakan pintu. Silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman pemilih dimanapun Anda berada, para pemirsa YouTube KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Sherly Trisna Ilyas dalam seri kedua RPP Podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Yeay! Senang sekali rasanya, alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di ruang podcast kita dengan tentunya nanti kita akan membahas berbagai tema. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat berpuasa bagi teman pemilih yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Teman pemilih, sebelum kita mulai, kita mau disclaimer dulu bahwa ruangan RPP ini telah memenuhi standar protokol COVID. Host dan maupun tamu kita kali ini sudah melakukan vaksin, kita sudah menggunakan hand sanitizer, makanya kita juga melepas masker karena kita sudah berjarak 1 meter. Oke, guys, jadi tema kita kali ini karena saat ini masih masuk di bulan April dan kita memperingati Hari Pahlawan 21 April 2022. Hari apa guys? Ya, tentunya Hari Kartini. Nah, Ibu kita Kartini merupakan salah satu pahlawan Republik Indonesia. Beliau merupakan sosok emansipasi yang mencetuskan lahirnya kesetaraan gender dan kesamaan kelas sosial dalam masyarakat Indonesia. Sosok Raden Ajeng Kartini mempunyai cita-cita yang sangat mulia bagaimana memajukan perempuan-perempuan di Indonesia. Nah, untuk saat ini kita sudah masuk di tahun 2022 dan bagaimana semangat Kartini itu masih tetap melekat, masih tetap ada di kita semua, dan saya juga mengucapkan selamat Hari Kartini buat semua pejuang-pejuang Kartini yang ada di seluruh Indonesia. Semoga semangat Kartini selalu ada di jiwa kita, di dalam diri kita. Nah guys, hari ini untuk seri kedua kita mempunyai tema bagaimana semangat Kartini dalam bingkai kepemiluan. Lagi-lagi tidak jauh dari materi kepemiluan karena kita adalah materi atau podcast RPP podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, tamu kita yang untuk seri kedua ini ada salah satu Kartini milenial. Beliau adalah Ibu Halimah. Yeay! Tepuk tangan buat Ibu Halimah di sela-sela waktunya yang sangat padat, di sela waktu berpuasa, dan kita sebentar lagi mau sebagai ibu rumah tangga juga akan menyiapkan menu buka puasa di rumah. Beliau masih sempat hadir untuk mengisi, menjadi tamu, berbagi informasi, berbagi pendapat terkait dengan bagaimana semangat Kartini itu ada dalam kita semua dalam bingkai kepemiluan. Assalamualaikum Ibu Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik, alhamdulillah bikhair. Puasa Bu? Ramadan berkah. Amin. Puasa Bu? Puasa alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas roti Mariam kita. Ramadan karim berbagi. Kemarin kita dikirimkan roti Mariam, besok insya Allah dikirimkan kari ayamnya ya Bu ya. Amin. Bluetooth. Di Bluetooth. Gambar. Oke Bu, bagi teman-teman YouTube pemirsa RPP Podcast, beliau adalah salah satu komisioner perempuan di Sulawesi Tengah.
kalau kita tahu kurang lebih ada 7 Bu ya, Iya. 8 lah dengan Ibu, 8 komisioner perempuan yang ada di seluruh Sulawesi Tengah. Saat ini Ibu Halimah adalah salah satu komisioner perempuan Kartini di Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah kita punya satu keterwakilan perempuan di antara 5. Untung ada satu. Untung ada satu. Oke Bu, kita akan sedikit bertanya tentang bagaimana Ibu satu-satunya di ruang media, kan kalau KPU bekerja di ruang media kan, ada ruang di publik. ruang publik, ada di bertemu dengan banyak stakeholder, ada partai politik, ada pemerintahan. Nah, Ada pertanyaan LSM. pertama, Ya. Ibu sebagai ibu rumah tangga, mempunyai suami dan mempunyai anak, kemudian bekerja di KPU bagaimana Bu? Karena kan kalau KPU kan bekerja sepenuh waktu, Ya. sepenuh waktu artinya 24. Terus kapan waktu dengan suami dan anak-anak? Iya. Begitu disebut ibu rumah tangga ya, Iya. yang bekerja di ruang publik itu langsung tergambar kita harus menjadi bukan hanya Wonder Woman. Nah, kalau Wonder Woman wanita luar biasa ya, atau wanita hebat. Persepsi saya sedikit lagi di atas itu, Superwoman. Superwoman artinya mungkin standar-standar untuk menjadi ibu rumah tangga itu harus terlampaui. Selama ini image sebagian masyarakat terkait dengan ibu rumah tangga itu saja saya tidak sepakat ya. Oh, istri saya cuma ibu rumah tangga. Saya sangat berharap seorang suami itu ketika menyebut istrinya ibu rumah tangga itu menggambarkan sebuah kebanggaan yang luar biasa. Oh, istri saya seorang ibu rumah tangga loh. Nah, Keren begitu. keren. Kenapa? Wanita karir murni kalau dibandingkan dengan ibu rumah tangga murni jauh lebih berat menjadi ibu rumah tangga murni. Bukan berarti ya ketika saya jadi wanita karir pelarian ya. Baru saya mau bilang maaf, apakah pelarian? meskipun maaf, mohon maaf ini bulan puasa bukan memfitnah dan lain sebagainya. Tetapi secara pribadi saya kadang merasa, maaf ya, ketika saya meninggalkan rumah sebagai ibu rumah tangga dan belum menyelesaikan tugas saya sebagai ibu rumah tangga, saya merasa bahwa pekerjaan saya itu menjadi pelarian. Itu perasaan pribadi saya, yang itu masalah pribadi saya yang saya ingin mengungkapkan bahwa begitu luar biasanya tanggung jawab yang harus dibawa oleh seorang perempuan ketika harus berada di area publik. Dan ternyata guys, ada beberapa perempuan yang kemudian ketika suaminya melarang untuk bekerja di ruang publik, lebih memilih untuk cerai. Luar biasa kan? Iya. Nah, luar biasa apanya nih maksudnya nih? Luar biasa, aduh. Luar biasa pilihannya. Namun kalau kita, maaf, ini dalam konteks Islam, kita seorang perempuan kalau mau bekerja di ruang publik harus dapat izin. Nah, Catat. izin. Dapat izin. Kenapa? Karena ruang publik itu bukan menjadi tugas utama perempuan. Namun ada beberapa perempuan hebat yang lebih luar biasa itu jauh lebih memilih untuk mengundurkan diri jadi PNS atau pekerja di ruang publik demi untuk menjalankan kepatuhannya terhadap istri dan suami. Kepatuhannya sebagai istri ya terhadap suami ya. Dan di Provinsi Sulawesi Tengah ini KPU Provinsi kalau tidak salah sudah 2 orang yang melakukan itu. Masya Allah, itu saya apresiasi luar biasa dan itu jauh lebih hebat dibanding orang yang harus cerai dengan suaminya hanya karena harus menjadi wanita karir. Saya menghargai semangat mereka, tetapi bingkai ini yang coba kita tarik ya. Loh, kok ibu kok berada di sini ya kan? Sedikit flashback ya. Saya aktivis mahasiswa dan aktivis perempuan. Saya nikmati keaktivisan saya itu selama 10 tahun full. Sejak saya terdaftar sebagai mahasiswa, 2 minggu kemudian saya menjadi aktivis mahasiswa. Masuk di ruang itu aktivitas sosial, aktivitas perempuan, saya harus bergelut di situ dan kadang saya pulang ke rumah itu pagi.
Tapi saya dari latar belakang keluarga yang sangat paham tentang kesetaraan gender. Bisa saya seorang perempuan hidup bersama kakak laki-laki, ketika saya pulang pagi biasa aktivis dari kampus ke organisasi, pertanyaan pertamanya, sudah sholat subuh belum? Kalau belum sholat, silahkan sholat dan tidur. Bangun tidur, waktu untuk pergi kuliah sekitar jam 7 dibangunkan, untuk makan, dan makanan sudah disiapkan oleh kakak laki-laki saya. Luar biasa. Baju untuk ke kampus sudah disetrika sama kakak laki-laki saya. Jadi saya tamat. Kalau yang namanya kesetaraan gender, perspektif gender, pengaruh utamaan gender, saya sudah tamat sebelum saya kuliah. Mungkin itu adalah latar belakang yang membuat saya ketika saya menjadi sosok ibu rumah tangga, saya diberikan ruang untuk berkarir. Nah, sekarang gimana nih untuk di ruang publik, bagaimana konteks kekartinian atau semangat Kartini kita bangun. Apakah harus perempuan yang ada di situ? Sebenarnya, mohon maaf ini lagi ya, sebenarnya semangat Kartini bisa dibawa oleh siapa saja, terutama bagi laki-laki ya. Semangat Kartini harusnya dibawa oleh seluruh kaum pria. Semangat Kartini yang saya maksud adalah memberikan ruang, membangun sebuah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dengan ruang-ruang publik yang bisa dinikmati oleh seluruh perempuan dengan kesetaraan tadi. Contoh nih, host kita yang cantik ini, dia bisa menjadi seorang wanita karir dan berkarir di KPU karena dia dapat persetujuan suaminya. Mungkin sebelum sekarang pisah ranjang bukan karena tidak saling suka, tapi saling cinta, masing-masing karena panggilan karir. Ketika mungkin masih satu rumah, kadang ya suami yang harus menjaga anak ya. Nah, kesetaraan ada di situ. Jaga anak itu bukan tugas perempuan saja. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu bukan tugas perempuan. Bukan tugas perempuan saja, tetapi juga tugas laki-laki. Bahkan nih ada salah satu, saya tidak perlu sebut ya, salah satu LSM perempuan, pergerakan perempuan yang mencoba menghilangkan salah satu kodrat perempuan yang 4, haid, hamil, melahirkan, menyusui. Lah menyusui ini bisa diwakilkan sama laki-laki katanya. Tengah malam nih, anak mau menangis minum susu, kan bisa suaminya yang bikinkan susu, tapi pakai dot. Berarti mungkin itu maksudnya ya. Nah, sekarang kita tarik dalam dunia pekerjaan. Ruang publik, kenapa sih kemudian Raden Ajeng Kartini berjuang untuk mengeluarkan perempuan dalam kondisi keterkungkungan yang digambarkan dengan ruang gelap. Mungkin seperti itu yang biasa, habis gelap terbitlah terang. Perempuan yang ada di dunia kegelapan, kalau bahasa di Islam itu kejahiliaan, tidak diberikan ruang untuk sekolah, tidak diberikan ruang bersosialisasi, tidak diberikan ruang untuk mengenal ruang-ruang publik, di mana di ruang publik itu ada hak-hak mereka yang harusnya terperjuangkan atau harusnya tersedia di situ. Bagaimana tersedia, bagaimana mereka mau tahu, mereka untuk paham hak apa yang ada di sana saja mereka tidak tahu. Nah, inilah yang kemudian sosok Kartini gebrak keterkungkungan itu, dan kemudian hari ini kita bisa nikmati, saya bisa menjadi salah satu-satunya komisioner perempuan di KPU provinsi periode ini. Tapi periode sebelumnya ada juga sih. Dan saya enjoy saja, hanya ada sedikit ada yang hilang. Saya memulai karir saya di penyelenggara pemilu secara formal ya. Kalau sebelumnya kan cuma menjadi bagian dari pemerhati kepemiluan. Ketika di mahasiswa menjadi relawan, ketika di organisasi buat kegiatan seperti voter education secara nasional dan lain sebagainya, tapi belum sebagai penyelenggara secara formal. Nah, ketika saya memulai, saya berada di KPU Kota Palu, saya 2 perempuan loh, guys, dan alhamdulillah kami berbagi peran yang luar biasa, kerjasama luar biasa, dan melanjutkan karir juga dengan semangat kebersamaan yang luar biasa, satu di Bawaslu, satu di KPU. Nah, yang rasa yang hilang ini ketika saya berada di KPU provinsi, saya sendiri komisioner. Untung banyak guys cantik yang ada di sekretariat. Besti. Nah,
mungkin akan menjadi ini ya, gimana sih rasanya menjadi sosok perempuan satu-satunya. Ya beda lah guys, tadinya ada tempat curhat, tempat bermarah-marahan, dan kemudian akhirnya peran itu digantikan oleh rekan-rekan sekretariat. Alhamdulillah karena rekan sekretariat ini bisa mengambil peran itu dan merasa kehilangan sesaat itu, meskipun sampai sekarang masih bisa tergantikan lah sebagian. Tapi saya ingin memupuk rasa kehilangan itu ke depan. Semoga nanti periode selanjutnya bisa ada 2 perempuan yang mampu menjalani superwoman tadi. Memang berbeda ya mungkin ya, memang berbeda ketika sendiri. Kita ketika bekerja dengan laki-laki ada hal yang harus kita pahami. Nah, hal pertama yang harus kita pahami, laki-laki itu lebih suka mencari mitra daripada saingan. Ya, jadi saya tidak pernah membangun sebuah image bahwa ketika saya berada di ruang publik ini akan kemudian mengambil ruangnya para kaum lelaki. Saya tidak mengambil itu. Yang saya ambil adalah peran seorang perempuan, peran seorang pekerja, wanita karir untuk mendampingi para lelaki menjadi mitranya. Akan ada berbeda suasana, mindset berpikir laki-laki itu akan berbeda kalau mereka di satu teamwork itu hanya laki-laki semua. Maka patriarkinya itu sangat berasa, tapi sangat nampak, sangat kental, tapi kadang-kadang tidak berasa. Nah, budaya patriarki itu akan nampak ketika kaum lelaki itu bekerja sama atau satu tim dengan perempuan. Nih kira-kira nih ketika kita satu itu terhitung tidak ya? Kadang ada yang tidak, sudahlah kamu belakangan saja. Ya. Tapi kalau ternyata budaya patriarki itu tidak mendominasi mindsetnya, maka peran-peran itu contoh the first lady itu akan kelihatan. Penghargaan sebenarnya kalau dalam Islam di ruang publik itu laki-laki dan perempuan bukan hanya setara, tapi dinaikkan sedikit derajatnya perempuan. Bukan cuma sedikit ya. Dalam konteks keperempuanan, ibu, kalau konteks ibu dan bapak, itu perempuan dapat 3 kali lipat derajat daripada laki-laki. Karena seorang anak ketika melayani ibunya, begitu banyak pekerjaannya seorang perempuan, sehingga kalau dalam konteks keluarga, jika kamu dipanggil ibumu, pertama ibumu dulu, dipanggil ibu dan bapak. Panggilan pertama ibu penuhi, panggilan kedua ibu penuhi, panggilan ketiga ibu penuhi, kalau bersamaan dengan panggilan pertama bapak. Coba mungkin selama ini tidak pernah ada yang kaji ya. Ini juga sebenarnya harus dilihat di konteks publik ini ya. Kenapa perempuan harus berada di situ? Peran perempuan ini banyak sekali hal yang harus diselesaikan oleh perempuan, dan itu tidak hanya selesai hanya di dalam keluarga, itu akan terbawa kepada ruang publik. Jadi semua hal ketika kita bahas, maka ada ruang perempuan yang begitu besar yang harus menjadi konsentrasi, karena ketika tidak menjadi konsentrasi maka dia menjadi hal yang terkecil yang sering terlupakan. Seperti itu ya. Jadi tadi Bunda sudah banyak membahas mulai dari bagaimana sosok ibu rumah tangga itu yang memiliki peran yang sangat luar biasa. Terus bagaimana dengan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sebenarnya mempunyai tugas sama, apalagi kalau dalam kehidupan rumah tangga. Tugas anak itu bukan hanya tugas dari seorang ibu, tapi juga tugas dari seorang ayah. Kan sama-sama buatnya, Bun. Iya, kesepakatan. Kesepakatan, jadi sama-sama buat, sama-sama menjaga ya. Iya. Terus ya, kemudian ketika sudah berada di ruang publik, ketika Bunda menjadi satu-satunya sosok perempuan, tidak menggunakan sosok perempuan itu dalam suatu pekerjaan atau teamwork, tapi sama-sama di dalamnya. Bukan menampakkan saya perempuan, saya mempunyai hak lebih untuk memberikan pendapat apa segala macam, tapi sama ya Bun, kita sosok mitra. Sosok mitra menempatkan, jadi perempuan ketika berada di ruang publik itu menempatkan dirinya menjadi mitra bagi laki-laki. Jadi mitra pekerja ya, bukan mitra yang mitra kerja. Mitra kerja. Menuju tujuan bersama. Memenuhi tujuan bersama.
Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang mungkin banyak dipertanyakan oleh sekelompok orang terkait dengan adanya, kalau kita kan sudah berbicara sosok perempuan dalam lingkup keluarga, kemudian kita sudah membicarakan bagaimana sosok perempuan dalam lingkup ruang publik. Kemudian ketika ketika ditarik sosok Kartini kan tadi sudah memperjuangkan. Nah, kemudian hasil-hasil perjuangan ini adalah bagaimana kemudian adanya aturan keterwakilan 30% perempuan dalam, misalkan ini cuma salah satu contoh dalam misalkan salah satu nilai ya. salah satu dalam ketika partai politik mengusulkan nama-nama calon legislatif itu minimal mempunyai 30% perempuan. Nah, kalau kita lihat pengalaman kita bahwasanya dengan adanya aturan ini bahkan minta maaf ya, itu agak menyulitkan partai politik dalam mencari sosok-sosok perempuan yang kemudian qualified. Bahkan partai politik memberikan nama-nama yang kemudian cenderung hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Yang penting ada perempuan. Itu apakah perempuannya siapa, apa latar belakangnya, urusan kedua. Nah, kemudian akibatnya apa? Di dalam keterpilihan. Ya. Nah, ketika yang terpilih itu tidak sampai 30%. Bagaimana pendapat Bunda? Ya, dimulai dari keluarga lagi ya. Ya. Kalau memang dari keluarga sudah ada persepsi mindset yang memposisikan perempuan seperti itu, ini ada fasenya. Ada fasenya mulai dari mereka siap secara mutu ya, mutu, kemudian dari mutu dia kemudian punya perasaan, sense of belonging, dia kemudian sadar bahwa banyak hal yang harus kita perjuangkan, itu akan menarik atau menggiring dia untuk masuk di ruang publik. Nah, ruang publik ini kemudian kita sudah masuk nih ruang demokrasi. Demokrasi, tidak ada demokrasi tanpa perempuan. Kenapa? Karena demokrasi adalah salah satu proses yang kita pilih untuk melakukan pergantian kepemimpinan secara reguler, tersusun apik, punya jenjang waktu yang tertentu, dan siapapun yang masuk dalam proses pemilihan itu yang kita sebut pemilu, ada unsur 3 penting ini: pemilih, peserta pemilu, dan penyelenggara. Itu harus 2 jenis kelamin. Ada sih 1 jenis kelamin perbatasan, saya tidak sebut itu ya. Kalau dalam DPT ada Bun, jenis kelamin perbatasan. Jenis kelaminnya ada, tapi tidak memberikan ruang di perbatasannya. Dia harus jelas. Jadi tidak ada demokrasi tanpa perempuan, karena demokrasi bagian dari proses untuk menyalurkan salah satu hak asasi atau hak konstitusi, di mana hak asasi manusia itu mewakili 2 hak dari jenis kelamin, hak asasi laki-laki dan hak asasi perempuan. Nah, otomatis kita tarik nih, tadi bahas tentang peserta pemilu. Peserta pemilu yaitu partai politik sangat merasakan bagaimana sulitnya untuk partai tertentu ya. Ada juga sih sudah tidak merasa ya. Mungkin bagi partai yang sudah melakukan perekrutan afirmasi sejak awal, jauh hari sebelumnya sudah melakukan perekrutan dengan tidak terlalu merasakan. Karena ada ya, ada yang di atas rata-rata 30%. Artinya dia sudah level kritisnya itu dia sudah lewati. Bahkan tanda kutip dari partai yang sama juga justru level tidak amannya terasa dari kaum laki-lakinya. Kemudian yang harus kita pikirkan sekarang adalah untuk bisa mendapatkan keterwakilan sebelum keterpilihan, itu peran partai politik dan keluarga tadi ya, dari keluarga kemudian peran partai politik memang harus sangat diintenskan. Perannya begitu besar. Pendidikan politik perempuan itu harus betul-betul matang di partai. Sudah dari keluarga matang, masuk di partai juga matang, sehingga terjadi adalah afiltrasi, penyatuan antara laki-laki dan perempuan dengan misi bersama, tujuan bersama, yaitu tujuan kesetaraan.
pertanyaannya kemudian kenapa sih harus 30%, ya kan? Kalau itu kemudian menyulitkan partai. Karena tadi ternyata kita tidak bisa hindari bahwa budaya patriarki itu masih berada di mana-mana, meskipun kita kadang tidak mengakui. Sudah Jo, ya bahasa kerennya ya. Sudah Jo, perempuan urus rumah tangga saja. Oh, saya sepakat. Saya kalau dikasih pilihan gini, Ibu Halimah lebih suka menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir? Saya akan pilih menjadi ibu rumah tangga. Tapi kan saat ini sudah jadi ibu rumah tangga. Sekarang ternyata, ibu rumah tangga plus. Ternyata tidak hanya selesai sampai di situ. Kalau kita punya kemampuan untuk berjuang, silahkan. Tapi saya berharap, ini hope saya, semangat saya, mungkin saya tidak rasakan ketika saya masih hidup, tapi di kemudian hari pun ketika saya sudah tidak berada di sini, saya sudah meninggal, mungkin tinggal semangat saya yang ada. Saya berharap kita berada di titik nadir di mana perempuan itu tidak harus berjuang lagi. Kalau loh kok tidak harus kenapa harus diperjuangkan kalau semua hak itu sudah diberikan? Iya kan? Sebenarnya mohon maaf, saya kalau membahas ini saya bergidik ya. Luar biasa Islam membawa tentang sosok perempuan. Bukan hanya diangkat ketika dia harus dibunuh, ketika suaminya meninggal, agama-agama di Cina, seorang perempuan itu dianggap sebagai harta suaminya. Ketika dia meninggal, suami meninggal, perempuan itu bisa dipindah tangankan ataupun harus ikut dibakar. Itu luar biasa. Kita ini tidak punya nilai sama sekali. Romawi kuno pasti sudah tahu bagaimana mereka memperlakukan perempuan. Bahkan ada agama lagi yang ketika Nobel perdamaian atau Nobel ya dari segi manapun, itu kalau perempuan yang dapat itu tidak boleh diberikan. Itu dulu ya. Nah sekarang ketika, jadi jangan menganggap bahwa gerakan perempuan nanti ada Kartini. Kartini ini mengambil nilai dari Islam. Islam itu memberikan ruang untuk kita, hanya tidak wajib. Ketika contoh nih, sang suami masih bisa menafkahi kita, nggak perlu kita berjuang mati-matian saya harus menjadi wanita karir karena hanya ingin hidup berfoya-foya. Nggak seperti itu. Kalau memang punya potensi ya. Tapi kalau kita punya suami sakit, ya kan, kemudian kalau kita tidak bekerja, suami kita bisa meninggal, anak-anak kita tidak ada yang nafkahi, kita harus berjuang, kita harus keluar untuk. Begitu pula di ruang publik, ketika hak-hak kita tidak bisa diperjuangkan, mohon maaf nih guys, para lelaki, ternyata keberadaan laki-laki tidak bisa memperjuangkan 100% hak-hak perempuan. Perempuan harus maju. Dan saya salut ya, saya jempol 2 untuk para lelaki yang kemudian terbuka bahwa mohon maaf, bukan kami tidak mau memperjuangkan, ada. Tetapi perjuangan itu akan jauh lebih hebat, jauh lebih pas ketika perempuan itu ikut di dalamnya. Dia akan merasakan semangat apa yang harus saya bawa. Tidak semua laki-laki kemudian tahu, oh ternyata ketika kita menyusui di ruang publik, kita punya ruang khusus. Mereka tidak semua laki-laki merasakan bagaimana rasa malu seorang perempuan harus menyusui anaknya di depan umum. Nah, kalau para lelaki kemudian bisa paham dengan itu, mereka perjuangkan. Silahkan. Keterwakilan itu kemudian tidak menjadi wajib. Tapi ternyata ada memang laki-laki yang mengaku kami tidak mampu merasakan semua kebutuhan itu. Jadi kami butuh mitra. Itu tadi. Ini persepsi secara formal ya, dan saya membahasakan positive thinking yang luar biasa, bingkai positive thinkingnya. Negative thinkingnya kemudian yang keluar. Ini keluar dari bahasa-bahasa yang memang kooptasi negatif thinkingnya gampang ya. Lah, perempuan kan cuma dikasih kuota, belum tentu dia mampu. Dia berada di situ karena ada kuotanya. Coba kalau tidak ada kuotanya, jangan-jangan keterwakilan saja tidak bisa, apalagi keterpilihan. Iya ya, sekarang kita masuk keterwakilan. Oke, it's okay. Kalian harus mampu memenuhi keterwakilan, dan bukan hanya angka. Ada sistem yang luar biasa yang namanya zipper. Nggak boleh perempuan jadi nomor buntut. Tidak bakalan kalian akan lolos. Dan itu terjadi ya. Ada yang didiskualifikasi karena itu. Banyak. Ada partai yang didiskualifikasi. Ada. Maka bukannya terwakili, tapi punya tempat posisi yang disejajarkan. Ada yang hebat, ya kasih nomor 1 perempuan, nomor 2, habis itu laki-laki semua. Tidak ada lagi perempuan di bawah, salah juga. Jadi artinya keseimbangan ini yang kemudian pemenuhan kuota keterwakilan 30%,
Itu tinggal kita yang memposisikan. Mau ambil sisi positifnya, mau ambil sisi negatifnya. Akan menjadi negatif kalau kemudian perempuan yang mengisi itu hanya sekedar administrasi semata. Wahai para kaum perempuan, jika memang ada ruang ke sana silahkan. Dan saya yakin ketika kita sudah tidak merasa butuh, itu masa dengan sendirinya akan berubah dan akan menggiring, mungkin peraturan itu akan hilang dengan sendirinya. Iya. Dan yang terakhir mungkin keterwakilan perempuan ini bukan hanya selesai di keterwakilannya, tapi dari pemilih juga. Jangan lagi dulu sempat dipakai untuk memenuhi itu keterpilihan. Perempuan pilih perempuan. Oh, jangan salah. Belum tentu saya ketika menjadi caleg, karena saya sudah masuk di 30%. Kemudian Shirley, saya godok, kamu harus pilih saya. Ternyata Shirley tahu bahwa saya ini tidak qualified untuk duduk di situ. Dia lebih memilih, maaf Mas Moko, ya kan? Moko ini lebih ini kita punya salah satu tim yang namanya Harmoko dan Ahmad. Laki-laki Harmoko hebat. dan Ahmad. Bisa jadi. Kartono. Bisa jadi mereka lebih qualified. Kenapa? Saya ketika ternyata masuk di 30%, saya punya penyakit princess syndrome. Nggak ada yang boleh lolos kalau saya tidak lolos. Apa yang terjadi kemudian? Pembusukan sesama perempuan. Padahal kita harus saling mendukung. Kalau saya tidak lolos, yang lain harus bisa lolos perempuannya. Itu namanya egoisme sih. Itu harusnya semangat yang terbangun. Jangan semangat yang tadi, kalau saya tidak lolos, yang perempuan yang lain juga tidak ada yang boleh lolos. Maksud saya. Itu kan princess syndrome ya. Ketika saya punya penyakit itu dan Dinda Shirley tahu, saya lebih memilih Moko dong atau Ahmad. Ahmad itu dan Moko itu meskipun dia laki-laki, dia lebih qualified dan dia lebih care. Kalau Ibu Halimah ini kalau ada perempuan judes, kalau mereka halo cantik, wah ternyata seperti ini. Ini yang saya maksud bahwa keterwakilan perempuan itu tidak akan menjamin keterpilihan. Dan sekarang tidak harus lebailah perempuan pilih perempuan. Perempuan memilih siapa saja yang bisa memperjuangkan perempuan, meskipun itu laki-laki. Dan laki-laki bisa memilih perempuan mana saja yang bisa memperjuangkan perempuan, dan tidak harus egois terhadap laki-laki. Kita jangan egois juga. Pokoknya kita semua nanti di sini. Waduh. Pokoknya kesetaraan gender. Jadi bukan hanya laki-laki lebih utama atau perempuan yang lebih utama. Artinya setiap orang itu mempunyai hak dan kewajiban serta potensi masing-masing ya. Ya. Tantangan mungkin yang terakhir ya. Tantangan. Terus tantangannya bagaimana nih perempuan? Dimanapun Anda berada, Anda punya tugas besar. Melahirkan generasi yang bisa memahami kesetaraan. Bisa memahami hak-hak perempuan itu terpenuhi mulai dari Anda sebagai orang tua. Berikan hak perempuan, berikan hak anak-anak Anda, dan berikan pemahaman kepada anak-anak Anda, bukan hanya kepada perempuan tapi juga kepada laki-laki. Dan bagi kaum pria yang baik-baik hati, ya kan? Semangat yang sama juga punya tugas tanggung jawab yang besar bahwa ini dibangun dari keluarga. Jika semua kebutuhan itu bisa terpenuhi, semua pemahaman itu sudah selesai, clear di dalam lingkup keluarga, maka ruang publik itu bisa akan berjalan dengan baik dengan kuota 30% keterwakilan, keterpilihan maupun tanpa 30% keterwakilan dan keterpilihan 30%. Insya Allah kita bisa berjalan damai dan anak perempuan kita, istri kita, ibu kita, saudara perempuan kita akan mendapatkan hak sepantasnya dengan persepsi kita yang sudah pantas juga. Mungkin seperti itu. Semangat luar Kartini. Biasa Bunda kita dengan berbagai pengalaman tentunya sebagai seorang sosok aktivis perempuan bisa kemudian duduk di posisi saat ini, bisa tetap memposisikan dirinya sebagai ibu rumah tangga plus sebagai sosok yang bergaul dengan para lelaki di ruang publik. Nah tentunya kita sebagai perempuan sebenarnya sudah mempunyai hak dan kewajiban yang sama tentunya Bun ya. Nah tinggal bagaimana kita memposisikan diri, serta tadi yang sangat menarik, perempuan tidak mesti memilih perempuan, laki-laki tidak mesti memilih laki-laki ya. Nah yang kita pilih adalah sosok yang nantinya kita anggap qualified, yang bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat. Nah masyarakat di sini ada laki-laki dan ada perempuan, dan lebih mementingkan bagaimana kuota 30% tadi itu bukan hanya syarat.
Tapi bagaimana kemudian keterpenuhannya ketika perempuan sudah diberikan ruang, mulai dari ruang keluarga, Ya. mulai dari bagaimana sosok orang tua tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, mempunyai kewajiban yang sama. Tadi Bunda tadi bilang ketika saya dulu kuliah, kakak laki-laki saya yang memasakkan, menyetrikakan baju apa segala macam, dan saya pulang pagi. Nah, kemudian saya ingat waktu saya kuliah juga, malah ibu saya bilang jangan pulang subuh, lebih bagus pulang pagi, karena maksudnya persepsi masyarakat kepada perempuan yang pulang subuh atau pulang pagi itu kan kalau pagi masih mungkin baru keluar gitu. Nah, mungkin jadi kupu-kupu malam ya kalau bersyukurlah ketika kita sosok-sosok perempuan yang kemudian memang kita sejak awal diberikan ruang, kemudian dari ruang rumah tangga kita orang tua memberikan kesempatan, kemudian dari ketika kita sudah berkeluarga kemudian suami mengizinkan kita untuk berada di ruang publik, dan kemudian kita berharap juga hal tersebut itu bisa terjadi di seluruh aspek kehidupan, bukan cuma kita, di semua laki-laki perempuan itu mengerti. Semua asalkan perempuan bisa menempatkan posisinya, tidak terkena yang seperti yang Ibu bilang tadi, princess syndrome. Ya, harus dibukakan pintu. Silakan Bu. Silakan Bu. Guys, jangan ya. Jangan dicontoh. Intinya kalau kita berbicara tadi tentang partai politik, intinya tadi sudah dijawab oleh Ibu Halimah bahwasanya bagaimana kemudian partai politik bisa mengkader sejak awal, sejak dini. Kira-kira istilahnya bagaimana memberikan pendidikan politik bagi perempuan-perempuan. Nah, tentunya KPU juga ada satu segmen yang bagaimana memberikan pendidikan politik bagi perempuan ya Bun ya. Mungkin nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Mengingat waktu, kami sangat berterima kasih sekali kepada my bestie, Bunda Halimah. Sudah beliau merupakan sosok yang sangat enak untuk diajak komunikasi, berdiskusi. Jadi teman-teman pemilih yang mau bertanya, mungkin ada yang mau mengomentari, silahkan berikan pendapat, pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti admin akan memberikan jawaban dan meneruskan ke Bunda kita, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan terima kasih Ibu Halimah sudah menyempatkan waktu di Saya punya closing statement. Oh, silahkan, closing statement. Apa bedanya laki-laki perempuan kalau berhasil di ruang publik? Kalau seorang laki-laki hebat, orang tanya, siapa istrinya? Siapa perempuan di belakangnya? Tapi kalau perempuan hebat, enggak pernah ditanya, siapa laki-laki di belakangnya? Berarti superwoman dong. Sip. Terima kasih wanita hebat. Terima kasih wanita hebatku Ibu Halimah yang sudah berkenan memberikan menjadi tamu kita di podcast kita kali ini. Dan podcast ini tidak berakhir di sini, karena akan masih banyak tema-tema yang akan datang dengan tamu-tamu dari berbagai macam kalangan, bisa saja dari tokoh perempuan, tokoh pemuda, pemilih pemalu, dan cuma pemilih pemula yang tidak ada ya. Tokoh kelontong yang kita berada di luar. Baik teman-teman pemirsa, teman pemilih, para teman-teman yang nonton di YouTube, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan ke semua teman-teman pemilih yang ada di seluruh Indonesia, seluruh teman-teman, bahkan ke luar negeri. Nanti kita bantu translate. Terima kasih. Semoga sosok Kartini selalu ada di dalam jiwa kita, di hati kita, dan kita mulai dari diri kita sendiri, menjadi sosok wanita yang cerdas. Jadi kami mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you again di podcast selanjutnya. Bye-bye.